240 itu 0 ke 100 9,5 detik, jadi cuman beda 0,4 detik. Halo friends, kembali lagi di Funwagen. Hari ini gue, Steven Gunawan, akan nge-review mobil Mercedes-Benz CLK 200 kompresor W209. Mobil CLK 240 ini tahun 2005. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, sebetulnya ini adalah CLK generasi kedua. Dan secara dunia, CLK itu memang cuman 2 generasi. Which is itu yang 208, yang lampu depannya masih kayak W210. Nanti ditampilin gambarnya seperti ini. Ini W208 dan ini W209. Nah, di bawahnya 208 sebenarnya ada CE. CE itu bener-bener E-Class Coupe. Truly E-Class Coupe. Bener-bener apa ya? Bisa dibilang ya E-Class lah pokoknya gitu. Nah, setelah varian yang ini W209, Mercedes-Benz itu ngembaliin lagi namanya ke E-Class Coupe di tahun 2009 akhir. Jadi W209 ini adalah CLK generasi kedua. Dia dari tahun produksi 2002 sampai 2009. Nah, punya kita ini adalah tipe Elegance. CLK 200K Elegance. Dia belum facelift karena masih tahun 2005. Cuman gue mulai dari depan deh ya. Yang gue suka dari CLK ini, nggak tahu kalian suka atau enggak, cuman untuk mobil kelas CLK kalian dapat tampangnya tuh SL, Mercedes SL R230. Lampunya begini dan dia agak tidur posisinya. Kalau misalnya W203 memang lampunya kacang juga, tapi kacangnya tuh agak lebih tegak dan ininya kayak di stretch gitu loh. Beda bagian kacangnya. Habis itu sebenarnya bedanya facelift sama pre-facelift nggak gitu banyak. Kalau misalnya yang facelift, dia itu bilah-bilahnya jadi 3 di bagian grill. Ini juga jadi kayak agak daun. Udah gitu ya perbedaannya minor banget lah. Terutama mungkin yang kelihatan di bagian belakangnya. Karena ini, oh ya, gue mau kasih tahu juga, CLK ini sebenarnya based on a C-Class, based on W203. Cuman memang partsnya, featuresnya kebanyakan pakai W211 punya. Nah, kenapa mungkin namanya CLK? Tapi bukan berarti bisa disamain sama C-Class. Enggak, tetap di atasnya C-Class. Dan ini bukan C-Class Coupe. Kalian tahu nggak, friends? Di tahun ini, C-Class itu juga punya coupe-nya, varian coupe. Yaitu dengan kode bodi CL203. Nanti dimasukin ke sini. Nah, CL203 itu pas awal-awal dinamain C-Sport Coupe. C-Sport Coupe. Begitu facelift, tapi faceliftnya agak nyeleneh memang. Jadi dia agak panjang kan, dia dijual sampai 2011 kalau nggak salah, dari tahun 2003. Begitu facelift di 2008 atau 2009, dia ganti namanya jadi CLC. CLC itu moncong depan bergaya 204. Begitu masuk ke dalam masih 203. Tapi intip deh, emang kelihatan kayak 203 ini? Lebih ke W211 kan? Lebih ke E-Class. Tapi memang dia platform basicnya dari C-Class. Nah, gue juga mau cerita sedikit. Kita lihat dari samping aja ya.
kalau misalnya kita lihat ini mobil, cantiknya minta ampun kalau buat gua. Nah, kenapa ini bisa dibilang sebagai opsi jadi mobil coupe harian dengan tampang ganteng? Soalnya memang namanya dia tuh udah gede banget, nama CLK itu satu. Dan memang di W209 ini banyak banget varian-varian spesial. Contohnya di tahun 2005 CLK 55 AMG dipakai sebagai F1 safety car. Tahun berikutnya 2006-2007 CLK ini dipakai lagi jadi F1 safety car, tapi CLK 63 udah 63 AMG. Itu baru yang safety car. Terus kalau gue mau bahas ini banyak banget tipenya. Ada yang CDI yang mesin diesel 200 kompresor, dan yang banyak di Indonesia tuh sebenarnya lebih ke 240 variannya. CLK 240 yang pakai mesin sama kayak 203, 211, E240, C240 gitu loh. Kalau yang ini memang 200 kompresor. Nanti gue akan bahas mesin nih. Terus tapi ada yang apa yang versi perayaan kemenangan apa tuh? CLK di ajang DTM balapan AMG. Oh. Iya, ada DTM AMG. Di sini dia pakai wing, fendernya flare. Wah, ngaco banget dah tuh mobil, ngaco banget. Tapi itu mobil sayangnya kayaknya agak susah ya buat kita temuin di Indonesia. Dan memang setahu gue masih belum ada. Di Indonesia satu pun belum ada, Bang. Okay. Karena DTM AMG itu dia produce 2 kali. Total diproduksi seluruh dunia cuma 180 unit. Nah, 180 unit itu 100 unit yang varian kayak gini, coupe. Jadi C209. Sekalian gue kasih tahu bedanya nih. Jadi W209 kebagi jadi 2. Yang coupe C209 tahun 2004, 100 unit doang. Terus dia di 2006, Bang, nggak tahu kenapa, mungkin banyak ini ya, banyak peminat ya. Bikin lagi varian yang cabriolet itu A209. Atap buka. 2006. Jadi itu masih CLK yang pre-facelift. Nah, gue tambahin lagi, Bang, sedikit, Bang. Ada lagi CLK 63 AMG Black Series. Kayak gini. Coba lihat, Bang. Warnanya apa? Hitam. Ini hitam kan? Iya. Black kan? Iya. Black Series dong. Oh iya. Ini Black Series. Oh iya. CLK 200K Black Series. Obsidian Black. AMG bukan AMG. Ini mesin biasa. Black aja gitu ya. Yang penting Black Series kan? Iya, Ini iya. seri Black. Kalau ada yang putih gue bilang White Series. Oh iya. Iya. Tadi sampai mana? Oh iya. Balik lagi. Tadi ada C209 sama A209. Itu sebenarnya memang penamaan dari Mercedes. Kalau misalnya kalian tahu coba sorot dari sana deh. Lihat sampingnya. Pilarless. Kacanya buka, kopong banget. Jadi kalau ini, Bang, buat di film-film action tuh kan, kalau cabriolet kan suka pintu nggak dibuka, langsung loncat keluar gitu kan. Ini agak bisa lah. Badan langsung masuk sini bisa. Bisa. Mau coba? Bahaya. Coba ya. Ada ini, Bang, seat belt. Nggak bisa, takut Masih patah. keluar ya, masih memberikan seat belt kepada pengemudi dan penumpang ya. Iya. Nah, yang jadi nggak terstruktur di reviewnya, nggak apa-apa lah ya. Ini seat belt di varian C-Class Coupe itu nggak ada. Jadi kan setelah ini kan ada W204 Coupe kan, C204. Ini nggak ada nih. Seat belt Cobra ini yang penonjok seat belt Butler lah ya, yang buat ngebawain seat belt itu. Jadi makanya memang tadi gue bilang kan, CLK itu bukan C-Class. Makanya lebih disama-samain ke E-Class. Nah, si E-Class Coupe itu ada begini. Terus pilarnya juga pilarless, frameless juga pintunya. Buka aja, Bang, pintunya. Nah, tapi untuk CLK cuman varian ini aja. Karena yang W208 yang sebelum yang ini itu kan tahun 97 sampai 2002 2003 kalau nggak salah yang cabriolet ya. Itu dia nggak begini. Jadi
kaca belakangnya mati gitu loh. Kalau ini ada. Tadi sampai mana? Hilang. Black Series ya? Black Series. Oh iya, CLK 63 Black Series itu cuman diproduksi worldwide 500 unit. Dan Mercedes itu kalau udah bikin Black Series dia nggak main-main. Ya tapi emang Black Series itu enak buat dimainin sih, terutama di sirkuit. Terus, kenapa kalian harus beli CLK itu yang 200 kompresor instead of yang 240? Jangan mana? Logikanya kencengan mana, Bang? 240. Jauh nggak? Jauh harusnya sih. Jauh ya? Iya. Ini FYI, FYI, si CLK ini yang kompresor mesin itu 1800 cc supercharged. Jadi memang penamaan kompresor itu sebagai apa ya? Ya Mercedes mau nyebutnya supercharged itu kompresor aja gitu. Dari sini aja. Ini mesinnya. M271 E18. Dia itu tenaganya 161 horsepower, 161 HP, 245 Nm torsinya. Nggak kenceng memang. Ini 0 ke 100 nya hampir 10 detik, 9,9 detik. Tapi yang tadi gue mau bilang, CLK 240 itu kan mesinnya M112 E26. Dia 2600 cc NA, naturally aspirated. Dia nggak ada supercharge. Tenaganya itu cuman beda 7 horsepower, 168 HP, dengan torsi persis sama 245 Nm. Nah 0 ke 100 nya 9,5 detik. Jadi CLK 200K yang irit banget ini, bener-bener irit banget, udah 4 silinder 1800 cc supercharge pula, tarikan bawahnya lebih sensasi lah, agak ke turbo-turboan gitu loh. Supercharge dari bawah ya, turbo dari agak atas kan, tunggu spool dulu kan. Betul. Si 240 itu 0 ke 100 9,5 detik, jadi cuman beda 0,4 detik. Pilih mana? Gue bilang buat daily loh, pilih mana? Dan ini mobil berarti sama CLK 240 tarik-tarikan terus di perkotaan hampir nggak ada bedanya sama sekali. Sama sekali nggak ada bedanya, nggak berasa gitu loh. Malah berasa lincahan ini di bawah. Mungkin kalau ngebut di atas 170, 180 pasti berasa, cc gede 2600 kan. Cuman mau ngebut kemana? Udah kayak ini ya, giliran mobil kenceng tonjolin top speed, giliran mobil pelan tonjolin perkotaan. Anyway, ini mobil buat daily nggak gitu gede juga size-nya, pas lah. Dan gue juga mau ngasih lihat belakangnya. Selain depannya yang mirip SL, nanti tolong diedit bawahnya SL nih, kayak gini nih. R230 ya. Belakangnya pun juga kayak siapa, Bang? Cewek seksi siapa ya? Ya pokoknya seksi banget belakangnya. Seseksi itu. Kalau misalnya ada yang hashtag #deadass, hashtag bootylicious, ini nih. Nih ambil angle dari sini nih. Tuh dari sini kan, pas pantatnya. Terus yang bagian facelift, dia sama kayak W211, perbedaannya lampu belakangnya ini bagian tengah agak nyambung. Nih, jadi nggak ada list merahnya lagi. Ini kan silver banget nih, putih banget kan. Dia agak tinted abu-abu. 200 ya. Ngomong-ngomong kakaknya lucu ya, Bang. Kakaknya tuh kayak slebel gitu loh. Iya, kakinya kayak slebel kakaknya. Oh ini perlengkapan di showroom Volkswagen, jadi agak berantakan. Nah ini aquanya Indomaret, soalnya yang aquanya lagi habis, jadi belinya Indomaret. Nih, dia ada pelipatan jok. Jadi jok belakangnya itu bisa dilipat juga. Gak banyak sih yang bisa dijelasin di belakang, cuman sekedar kalau misalnya
ya emang ini mobil seksi banget. Tuh. Gimana Bang? Jujur nih, lu kan anak BMW banget nih. Suka nggak sama nih mobil? Suka. Suka kan? Kompetitornya ini mobil E46 Coupe. Mau nggak mau. Walaupun ini CLK agak di tengah-tengah C sama E, tapi kan nggak ada seri 5 Coupe. Jadi ya memang cuma lawannya E46 Coupe CI. Dibilang bicara mengenai harga di Indonesia, CLK W209 ini jauh lebih reasonable dibandingin E46 Coupe yang CI itu. Bilang ganteng, dua-duanya ganteng. Tapi ini juga manis, ini juga cantik. Jadi memang ada segmennya sendiri. Lalu ini velgnya udah pakai AMG, simple aja, polos. Lalu gue pengen ngasih lihat kalian dalamnya, tapi kunci mobilnya ada di kameramen, jadi gue pinjem dulu. Sebentar. Dicolok tadi. Nah, ya kan. Sorry. Beginilah kalau misalnya syuting mobil bagus, mobil cantik, emang kadang suka pikun gitu. Ini warna interior dalamnya ini alpaca grey, alpaca tulisannya. Alpaca grey, dan yang ngebedain CLK 200K sama 240, gue bicara spek Indonesia aja ya. Nih, nggak ada sunroof, nggak ada electric seat, dan tentunya nggak ada memory seat. Cuman kebanyakan CLK 240 dia masih pakai tape yang lama, yang kayak 203. Kalau ini kan udah kayak W211 punya nih. Jadi memang udah yang facelift pun pakainya kayak gini. Jadi sebenarnya ini kayaknya tipe yang minor update. Ya cuma ada penambahan fitur lah. Ini gua starter ya mesinnya ya. Lembut, nggak kayak mobil balap. Ya memang nggak diperuntukkan buat jadi mobil balap juga. Mewah, ganteng, cantik, seksi. Ini CLK sih parah sih. Tuh ditawarin seat belt. Ya kasih dah, padahal nggak mau jalan ya kan. Ini di sini kelihatan nih. Ini mobil tahun 2005, masih bagus banget, parah. Ini juga parah sih, Bang. Parah coy. Nah ini juga lucu nih, laci ini nih. Kelihatannya kayak ini doang kan, list doang kan, pemanis kan. Iya. Bukaannya bukan dari sini, ini beda lagi. Kompartemen beda. Nih, ceklek. Tuh. Ada CD changer. Six magazine. Ada foto sama Akbar Tanjung, ya kan? Salah. Pak Akbar Tanjung, pakai Pak dong. Biar sopan. Masuk aja, Bang. Ditawarin seat belt. Oi. Mau Yang kiri, ambil. berarti yang kiri Ambil. bisa Oke. dulu. Jadi pokoknya ini mobil bikin kita nggak mungkin lupa pakai seat belt. Kalau misalnya kadang ya anggaplah sensor seat beltnya mati, tut mati kan udah disodor kan, kayak gitu kan. Kan. Oke, gue balik lagi ke mobil ini. Yang gue suka adalah interiornya dia two tone, abu sedang sama abu muda. Di pintunya juga, ininya juga abu sedang, door trim atas abu muda. Memang kombinasi abu muda sama abu sedang. Abu muda sama abu sedang. Iya. Terus walaupun dia memang nggak electric seat, nggak memory seat, tapi kayak cruise control gitu masih ada. Cruise control. Terus ini kan varian agak basic ya. Lihat deh, tombol-tombol nih. Yang kosong ya? Kosong, tapi ya emang sebenarnya nggak gitu kepake. Oh, satu lagi perbedaannya CLK 240. Dulu kan Mercedes itu kan kalau masukin mobil kan speknya belum seragam. Jadi ada yang dapat, ada yang enggak. Di dalam sini nih, bukan yang ini. Jadi emang laci 2 lapis, Bau. Di sini tuh ada kayak carphone Nokia gitu loh. Yang CLK 240. Ada yang dapat, ada yang enggak. Setahu gua ada yang dapat, ada yang enggak. Soalnya dulu gue juga orang tua gue sempet hampir pengen beli mobil ini 200k,
Dan sebelum kan pernah ngincer juga tuh 240 kan. Cuman jatuh pilihannya ke mobil lain, jadi nggak sempet punya mobil ini di zamannya. Nah yang spesialnya lagi, ini mobil pajaknya masih agak lumayan mahal, 9 juta. Itu karena progresif kedua, plat Jakarta. Tapi lihat bau, odometernya 22.000. Odometer Mi. Udahlah bau, gue gak mau dosa bau. Ini gue ganti dulu deh. Sebenarnya itu miles, iseng aja dia gitu. Jadi kalau mungkin orang awam atau orang yang nggak tahu, mobil 22.000 kilometer. Iya. Apaan? Emang tadi gue bilang apa? Tadi kan gue bilang odometer. Oh, Gue gak bilang kilometer kan? Oh iya. Odometer. Iya. Begitulah pembelaan pedagang. Nih bang, udah gue ganti nih. 35.000, tapi nanti akan gua upload kilometernya ya 36 atau 37 lah. Kita masih mau pakai kan? 38 kali. Jangan lah, kebanyakan. Nanti harganya turun. Udah 38 udah mau 40 bau. Oke. Ya, jadi gua coba duduk belakang deh. Biar videonya makin informatif. Kasih lihat space duduk belakangnya gimana. Ini tinggi gua 180. Ini kan tadi buat syuting kan biar panjang. Nah, ini kan posisi duduk gua kan segini nih. A few moments later. Jadi gini bau, kalau misalnya kita mau ke belakang, kan emang nggak ada pintunya nih. Ya sebenarnya orang udah tahu sih lipatnya, tapi ya ini gue pengen lihat aja, aksesnya tuh gampang tuh. Jadi, nih gue turunin nih ya. Gue ceklakin lagi nih. Karena kan gue tinggi nih, 180 kan, tinggi. Ya pokoknya tinggi gue 180. Gue buka, gue angkat. Tinggal masuk deh. Ini gue tutup bau. Naik romnya. Masih ada segini. Kalau gue turunin lagi, dia tetap masih bisa duduk walaupun mepet. Terus di belakang pun juga ada ini bau. Nih, ada armrest dengan cup holder. A few moments later. Selain armrest sama si ini sih sebenarnya fitur depan apa belakang? Depan lah ya. Depan dong. Oh iya, tapi kan dari belakang. Dari belakang kan. Ya cuman guys, kalau misalnya memang ini rusak seat beltnya dan ada penumpang di belakang, bisa dibantu. Kayak biro jasa kan bisa dibantu kan? Iya. Iya kan? Perpanjang pajak bisa dibantu. Mutasi bisa dibantu. Nembak apa yang ditembak? Nih jadi bau, selain ada armrest di belakang, karena ini mobil pilarless dan frameless, lihat ya, bisa buka tutup sendiri. Jadi di belakang sini ada switch-nya sendiri. Mau kasih lihat nggak? Nih, bau, pinjam HP bentar, biar kelihatan. Aduh, ini celana gua. Tuh, switch power window di bagian belakang. Jadi overall yang mau gue bilang, ini mobil tuh, nih lihat ya, gue mau keluar sendiri pun bisa nih, tuh, tanpa ada yang bukain. Nggak ribet kan pakai mobil ini kan, pakai mobil coupe nggak ribet kan. Yang gue mau bilang adalah, ini mobil kalian boleh consider banget deh. Dan rasanya karena memang ini udah masuk ke tahun-tahunnya, era-eranya, ini bener-bener future classic. Gue belum bisa bilang ini modern klasik karena memang masih dijual sampai 2009 kan. Tapi tunggu sebentar lagi, coba lihat SL R230, harganya juga udah mulai naik. Memang masih di bawah R129, tapi kayaknya akan menyusul yang lampu kacang itu. Begitu juga dengan yang ini, CLK. Ditambah lagi, ini generasi terakhir CLK, karena yang berikutnya udah ke E-Class Coupe lagi, yang 207. Sebenarnya agak aneh ya, CLK pertama 208. CLK kedua yang ini nih 209, E-Class Coupe 207. Pikir apa ya? Oke lah, anyway, cukup sekian video review tentang Mercedes-Benz CLK 200 kompresor kita W209. Kalau kalian suka videonya, tolong di like videonya, di subscribe, di komen,
Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita @foinwagen. Udah gitu follow juga Instagram gua @steven_gunawan dan Jonathan Hans. See you on our next video. Thank you, friends.